Rekan-rekan, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah tampil? Sudah Ya bang tampil masuk Gi, bang. tampil Gi. Tampil. Boleh boleh dibesarin lagi bang aninya bang. Oh ya, Oke bang. oke kan. Baiklah rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Setiawan selaku pengampu mata kuliah pemodelan estimasi cadangan dan rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan resume jurnal yang sangat relevan bagi industri pertambangan, yaitu tentang ketidakpastian operasional dalam produktivitas armada mesin tambangan menggunakan analisa OEE. Mengapa kita butuh metode baru? Karena dalam dunia tambang, angka rata-rata seringkali menipu jika hanya melihat target deterministik. Kita sering mengabaikan volatilitas harian seperti cuaca atau harian geologi. Masalahnya, keputusan investasi jutaan dolar seringkali dibuatkan berdasarkan angka rata-rata ini, yang berisiko menyebabkan kegagalan penjualan yang fatal. Realita yang ada itu lingkungan miskin data, armada tua, variasi geologi yang tidak bergerak lurus, dampak deterministiknya kesalahan strategi dalam investasi armada, terus kebutuhan barunya perencanaan sadar risiko. Uh, OEE bukan hanya tentang mesin, hidup atau mati. OE adalah hasil kali dari availability, yaitu ketersediaan mekanis, terus utilization, waktu yang benar-benar digunakan untuk pemuatan aktif, bukan antri atau menunggu, terus efisiensi performa, produksi aktual berbanding kapasitas ideal. Berdasarkan metode riset ini adalah transisi dari cara lama yang ke baru. Jika dulu kita hanya melihat satu angka statistis dari buku log, sekarang kita menggunakan distribusi probabilitas. Kita tidak lagi bertanya berapa produksinya, tapi berapa peluang yang akan mencapai target dalam kondisi terburuk. Metode stokastik bukan sekedar metrik, melainkan ramalan probabilistik untuk menjamin armada sadar risiko. Salah satu terobosan dalam jurnal ini adalah cara mengukur efisiensi kerja tanpa sensor mahal. Peneliti menggunakan fotogrametri atau rekonstruksi 3D digital dengan error kurang dari 1%. Kita bisa lihat volume aktual muatan secara empiris di dalam presentasi dalam gambar berikut ini. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, digunakan simulasi Monte Carlo dengan 5.000 skenario. Kita masukkan data perawatan, data dispatch, dan data fotometri dalam mesin simulasi. Hasilnya bukan lagi satu angka, melainkan sebuah kurva probabilitas yang menunjukkan di mana titik-titik kegagalan potensi sistem kita. Kita lihat dari grafik berikut ini, produksi rata-rata dump truck itu 37,8%, namun perhatikan tentang totalitas angkanya di 27% sampai 53%. Angka ini menunjukkan bahwa performa truk sebenarnya cukup konsisten secara mekanis, namun ada faktor lain yang menahan sehingga tidak bisa mencapai potensi ideal. Inilah temuan yang paling menarik dari jurnal ini, yaitu ketersediaan mekanis atau availability-nya sangat tinggi, mencapai 85%. Artinya mesin sehat, namun utilisasinya hanya 36%. Ini membuktikan mitos bahwa mesin tua sering rusak adalah salah dalam kasus ini. Masalah utamanya adalah operasional truk selalu banyak menunggu karena logika dispatch yang kurang optimal. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu penentuan komponen. Yang pertama itu penentuan komponen OE tambang. Dalam dunia pertambangan, rumus standar OE tetap berlaku, namun dengan parameter yang disesuaikan, yaitu availability, performance, dan quality. Data-data yang diambil yaitu
berdasarkan data dari dispatch atau fleet management system yang otomatis dan data manual atau dari operator timesheet dari operator. Alur pengolahan data untuk mendapatkan nilai yang valid, data mentah diolah melalui kategori waktu, yaitu dari availability time-nya 24 jam dalam sehari penuh, schedule down-nya, service berkala, unscheduled breakdown-nya, idle time, alat siap tapi tidak ada operator, dan effective working, alat bekerja secara efektif. Setelah didapat, data diolah ke dalam dashboard untuk melihat big loss 6 kerugian besar, yaitu breakdown, setup adjustment, small stop, reduce speed, production system, dan reduce yield, kehilangan material selama proses pengangkutan. Manfaat penelitian OE. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Memberikan rekomendasi strategi dalam meningkatkan ketersediaan alat atau PA dan efisiensi biaya perawatan melalui reduksi losses. Dua, menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya terkait optimasi produksi tambang menggunakan metode OE dan TPM. Menambah wawasan mengenai aplikasi praktis manajemen perawatan modern di industri pertambangan skala besar. Berikut link jurnalnya. Saya akan menjawab pertanyaan juga dari Pak Budi, yaitu yang pertama itu mengapa pendekatan OE deterministik yang umum digunakan dianggap tidak cukup untuk menggambarkan kinerja alat tambang. Pendekatan deterministik menggunakan nilai rata tunggal untuk parameter availability, performance, dan quality di lingkungan tambang yang dinamis, dinilai rata-rata seringkali menutupi variabel operasional. Faktor-faktor seperti perubahan cuaca, kondisi jalan angkut, dan perbedaan keterampilan operator menciptakan fluktuasi yang signifikan. Pendekatan deterministik gagal menangkap risiko kegagalan mencapai target karena tidak mempertimbangkan outlet atau distribusi data yang sebenarnya. Kedua, apa urgensi mengkaji ketidakpastian dalam produktivitas fleet dibandingkan dengan hanya mengevaluasi efisiensi rata-rata? Mengkaji ketidakpastian sangat krusial karena produktivitas tambang jarang bersifat linear. Dengan memahami ketidakpastian, manajemen dapat mengukur risiko, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan. Tiga, apakah penelitian ini bertujuan hanya untuk menghitung nilai OE atau juga menganalisis variabilitas dan risiko operasionalnya? Penelitian ini bukan hanya memperhitungkan angka OE dasar. Fokus utamanya adalah menganalisis variabilitas, seberapa besar penyimpangan kinerja alat dari standar, dan risiko operasional, dampak dari gangguan seperti waktu tunggu atau queuing time. Tujuannya adalah memberikan gambaran statistik yang lebih dalam mengenai keandalan armada fleet secara keseluruhan. 4. Bagaimana batasan sistem yang diteliti, jenis alat, periode waktu, dan kondisi operasional mempengaruhi validitas hasil penelitian. Batasan sistem menentukan parameter lingkungan di mana data dianggap valid. Jenis alat menentukan standar kapasitas dan siklus waktu yang digunakan sebagai tolak ukur. Periode waktu mencakup siklus musiman, hujan, atau panas untuk memastikan data representatif. Kondisi operasional memastikan variabel eksternal seperti jarak angkut dikontrol agar hasil perhitungan OEE mencerminkan kinerja murni alat dan manajemennya. 5. Mengapa Anda menggunakan kombinasi metode FMS dan pencatatan manual dalam pengambilan data? Dan bagaimana Anda mengatasi potensi bias yang mungkin terjadi antara keduanya? Kombinasi ini dilakukan untuk triangulasi data. FMS memberikan waktu presisi per detik, sedangkan manual memberikan konteks kualitatif, misalnya alasan seperti kerusakan yang tidak terinput di FMS. Mengatasi biasnya dilakukan sinkronisasi stempel waktu dan verifikasi silang, cross-check ya. Jika terdapat deviasi signifikan, misal lebih dari 5%, data akan divalidasi ulang menggunakan rekaman GPS atau laporan dari operator atau timesheet dari operator tadi. 6. Bagaimana Anda menentukan komponen OEE agar sesuai dengan karakteristik operasional tambang? Komponen OEE disesuaikan dengan standar industri tambang, seperti standar Caterpillar atau Komatsu. Availability fokus pada MA dan PA, performance membandingkan actual cycle time dengan standar cycle time pada jarak tertentu. Quality atau utilization ditambang kualitas sering diterjemahkan sebagai efektivitas penggunaan kapasitas bucket, muatan penuh atau muatan kurang, dan kepatuhan terhadap rencana penambangan. 7. Bagaimana integrasi data dari berbagai sumber, sensor, IET, GPS, timesheet dilakukan agar menghasilkan dataset yang konsisten?
Progres integrasinya menggunakan prosedur ETL, yaitu Extract, Transform, Loop. Ekstraksi menggunakan data dari sensor IoT, GPS, dan timestamp manual. Transformasi menyeragamkan format waktu dan membersihkan data kosong atau noise. Integrasi mengumpulkan ID alat di semua platform untuk membentuk satu dataset tunggal yang komprehensif. 8. Metode yang digunakan untuk memvalidasi data hasil perhitungan OEE agar mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Validasi dilakukan melalui uji statistik dan uji lapangan, membandingkan hasil model dengan data produksi historis yang sudah teraudit. Melakukan observasi langsung secara acak untuk memverifikasi apakah angka performan di model sesuai dengan kenyataan di PIT. 9. Apa kontribusi utama penelitian Anda dibanding dengan studi sebelum yang hanya menggunakan pendekatan rata-rata deterministik? Kontribusi utamanya adalah penjadian model prediktif berbasis probabilitas alih-alih hanya menggunakan OEE adalah 75%. Penelitian ini mampu menyatakan ada probabilitas 80% bahwa OEE akan berada di kisaran 72 sampai 78 dengan risiko utama pada faktor X. Ini memberikan alat bantu pengambilan keputusan yang lebih tangguh bagi manajemen level atas. 10. Sejauh mana metode yang Anda usulkan siap diterapkan dalam kondisi tambang yang nyata, terutama terkait ketersediaan data dan biaya implementasinya? Metode ini sangat siap diterapkan karena memanfaatkan infrastruktur data yang umumnya sudah ada di tambang modern, GPS dan sensor, atau dari MMS juga bisa. Tantangan biaya implementasi dapat ditekan dengan menggunakan perangkat lunak analisis data yang terintegrasi, namun efisiensi yang dihasilkan dari pengurangan downtime dan optimalisasi fleet diprediksi akan jauh melebihi biaya investasi awal tersebut. Dari rekan-rekan ada pertanyaan? Mungkin cukup Bang dari kita Bang, boleh. Baik, kalau cukup saya tutup dengan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.